Pemirsa, berdasarkan rilis tertulis tim kuasa hukum Verdi Sambo yang baru kami terima sore tadi, mantan Kadif Propam Verdi Sambo akhirnya mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sayangnya mereka tidak memberikan secara rinci alasan mencabut gugatan tersebut. Lantas, apa konsekuensinya dari dicabutnya gugatan tersebut? Apakah dengan membatalkan gugatan tersebut Verdi Sambo berarti menerima keputusan PT-DH atau pemecatan tidak dengan hormat oleh Kapolri? Kami akan mengulasnya bersama dengan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Ferry Amsari, Ahli Hukum Tata Negara. Selamat malam, Mas Ferry, Pak Benny. Selamat malam. Malam, Pak Zilvia. Baik, Pak Benny, saya ingin Anda mengomentari dulu dari awalnya mengajukan gugatan ke PT UN karena tidak terima, dipecat tidak dengan hormat, sekarang malah dicabut. Ini langkah yang memang sudah semestinya dilakukan oleh Verdi Sambo atau Anda membaca ini langkah yang awalnya terlalu terburu-buru? Ya, kalau kita membaca argumentasi dari penasihat hukumnya, yaitu menggunakan pasal 111 dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2002. Di sana memang diatur bahwa terhadap terduga pelanggar itu bisa mengajukan pengunduran diri sebelum sidang KKEP. Tetapi tentunya dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini digunakan oleh lawyer untuk yang A dan B. Yang A mengatakan bahwa telah berdinas selama 20 tahun, kemudian yang B mengatakan bahwa berprestasi, berjasa, dan sebagainya. Sayangnya, lawyernya nggak mencantumkan yang nomor C. Di nomor C dikatakan di situ bahwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 tahun. Sementara yang bersangkutan sedang disidang dengan tuduhan pasal 340 yang ancamannya 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, ini kalau kita baca secara utuh pasal 111, ya sudah terjawab. Jalan satu-satunya dicabut karena yakin bahwa hakim akan menolak. Itu kalau Maksud dari Anda memang tanggapan maksud Anda adalah ini tidak gugatan yang tidak memenuhi syaratkah sebetulnya, Pak Benny? ya, argumentasinya dengan mudah dipatahkan. Tentunya ketika ini bergulir, pihak Mabes Polri dengan mudah mengargumentasikan dengan ayat C tadi, ya sudah pasti tidak akan diterima. Nah, ini yang kami lihat karena semua prosedur sudah dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia 2 kali mengajukan pengunduran diri, tetapi kembali bahwa Polri mendasari perpol yang berlaku, yaitu di ayat C tadi. Baik, oke. Mas Ferry, kalau menurut Anda, kan yang masyarakat awam mungkin tidak memahami ya, mengapa hasil putusan dari sidang kode etik di Polri itu bisa digugat ke PT UN? Apakah memang secara formil itu bisa dilakukan? Ya, kalau berbasis Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, sebagai aturan material tentang tata usaha negara, segala tindakan dan keputusan pejabat dan atau badan tata usaha negara bisa diajukan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di titik ini sudah memungkinkan ya, tetapi kan ada aturan khusus bahwa sebagaimana disampaikan Pak Benny tadi, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun berdasarkan peraturan Kapolri itu tidak diperkenankan gitu ya. Nah, saya tidak melihatnya dari sisi administrasi pemerintahan saja. Ada kemungkinan ini juga taktik ya agak liar ya dari kuasa hukum
dengan memasukkan ke TUN, bukan tidak mungkin kalau dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu saja lawyer punya bukti baru bahwa pelanggaran etik dianggap ringan oleh pengadilan dan putusan pengadilan TUN bisa diajukan sebagai alat bukti baru di pengadilan pidana. Nah, ini bagi saya bisa saja semacam strategi, tetapi ya tidak cermat sebagaimana disampaikan oleh Pak Beni tadi. Mereka hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan, sementara ada pasal-pasal yang tidak memperkenankan mereka untuk dapat memenuhi syarat ya. Nanti ujung-ujungnya akan NO juga itu kalau tidak memenuhi syarat. NO itu tidak dapat diterima. Artinya gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pak Beni, kalau tadi Anda mengatakan sebetulnya secara prosedur gampang sekali gugatan ini tidak dikabulkan begitu ya. Makanya akhirnya dicabut. Tapi tadi Mas Ferry membaca mungkin ada taktik lain sehingga akhirnya gugatan ini diajukan pada awalnya. Nah, apa yang kira-kira bisa menjadi motif itu Pak Beni? Apakah memang kalau dipecat secara PTDH dengan PTH itu akan berbeda? Secara hak yang akan didapatkan itu akan berbeda sehingga ini patut untuk diperjuangkan? Ya tentunya memang berbeda ketika yang bersangkutan mengundurkan diri dan diterima, itu statusnya bukan dipecat, bukan di PTDH, maka hak-haknya masih tetap harus diterima. Tetapi ketika PTDH maka tidak ada lagi hak-hak yang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi buat kami agak aneh. Salah satu yang menyusun, tim yang menyusun Perpol ini justru yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan hafal betul pasti isinya. Tapi kenapa ini diajukan? Nah ini berbagai macam kemungkinan ya motifnya, apakah mau membangun posisi tawar, apakah coba-coba, apakah hanya sekedar namanya usaha dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kalau pemahaman Perpol ini yang bersangkutan sangat amat paham karena ikut menyusun. Baik. Jadi Mas Ferry menurut Anda apa kira-kira selain alasan hukum yang mungkin bisa menjadi motif Sambo mengajukan gugatan dan kemudian mungkin setelah sadar di satu titik akhirnya mencabutnya kembali? Ya, saya melihat kan sebenarnya ini sudah disidang etik cukup lama ya, dan sudah dinyatakan PTDH begitu ya. Lalu tiba-tiba setelah punya keputusan SK pemberhentian, lalu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Motifnya tentu yang bersangkutan tahu persis ya, tapi saya melihat dari tinjauan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ini bisa dimanfaatkan untuk meringankan putusan perkara pidana. Begitu seandainya dilanjutkan dan ternyata menang, ya, maka dengan sendirinya putusan etik itu dikesampingkan. Kenapa? Karena menurut Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang bermasalah di putusan etik sehingga dia kurang lebih dinyatakan tidak terbukti lah begitu ya melanggar etik. Nah, kalau ternyata tidak melanggar etik, putusan itu dibawa ke pengadilan pidana. Ini sudah ada di dalam pengadilan pidana disampaikan ini sudah ada putusan TUN yang menyatakan bahwa putusan etik tidak diakui, bahwa dia sudah dinyatakan sebagai insan polisi lagi, sehingga mohon dipertimbangkan putusan pengadilan TUN. Nah, di titik ini bagi saya mungkin ini bagian strategi. Tapi kadung publik lebih tahu segera begitu ya, lalu diungkapkan motif ini, lalu kemudian dicabut. Jadi bukan tidak mungkin ini ada motif ke sana, tinggal kita lihat ketika ini sudah dibicarakan lalu dicabut, memang ada juga nuansa coba-coba, siapa tahu publik tidak menyadari strategi ini, lalu begitu sadar lalu dicabut. Baik, Mas Ferry Amsari dan juga Pak Beni Mamoto, terima kasih atas analisa dan waktu Anda di Prime Time News hari ini.